ibadah kita. Eits, adik-adik yang di rumah jangan ada lagi yang lari-lari, yang makan-makan, atau yang tidur-tiduran. Hari ini kita mau semangat memuji Tuhan. Sebelumnya kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau memulai ibadah kami, biarlah Engkau yang memberikan kami sukacita, damai sejahtera dalam mengikuti ibadah. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Hore! Oke, hari ini siap memuji Tuhan? Siap dong. Kalau gitu kita naikkan pujian kasih-Mu terbesar. Boleh tepuk tangan dan ikuti gerakan teman-teman dan kakak di depan ya. Katakan, aku mau belajar memaafkan. Bareng kakak ya, 1, 2, 3. Aku mau belajar memaafkan. Kita naikkan pujian ini ya. Semuanya boleh tepuk tangan sambil tersenyum. Kalau ada mama papanya boleh sambil tersenyum, oke? Kasih
lipatkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mengasihi lebih sungguh. Mari adik-adik di rumah naikkan pujian ini, katakan mengasihi. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi katakan mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dahulu mengasihi adik-adik. Haleluya Yesus. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari sama-sama katakan mengampuni lebih sungguh-sungguh lagi. Mengampuni lebih sungguh. Oh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu mengampuni setiap kita. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Adik-adik, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengar kebenaran-Mu, kami siap untuk dipenuhi dan diberkati dengan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, hari ini kebenaran firman Tuhan yang ingin kakak bagikan masih ada temanya yang sesuai sepanjang bulan Juli, yaitu tentang terang. Dan tidak terasa, minggu ini merupakan minggu terakhir di bulan Juli. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan bahwa kita adalah anak-anak terang, berarti kita hidup dalam terang Tuhan. Hidup sebagai anak terang Tuhan dimanapun kita berada. Adik-adik, kakak mau tanya nih, kalau misalnya di rumah tiba-tiba mati lampu, ada nggak yang kaget atau teriak, "Oh!" Atau tiba-tiba bilang, "Mama, ada yang menangis." Karena gelap, karena nggak bisa lihat sesuatu, nggak bisa lihat siapa, nggak bisa lihat kiri dan kanan. Ada yang menangis? Ada yang teriak? Wah, mungkin Kak Lasma juga pernah kali ya waktu masih kecil, saat lampu tiba-tiba mati, aliran listrik terputus, wah kagetnya minta ampun. Mungkin ada yang loncat kali,
Karena tiba-tiba dari terang, tiba-tiba gelap. Dari terang, tiba-tiba langsung gelap gulita. Nggak kelihatan apa yang ada di sekeliling kita. Jadi sebenarnya adik-adik, tidak ada seorang pun yang suka tinggal dalam gelap. Tidak ada seorang pun di antara kita semua, termasuk juga kakak, nggak suka tinggal dalam kegelapan. Untuk itu, firman Tuhan yang kakak bagikan hari ini adalah hidup sebagai anak terang. Diambil dari Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca kebenaran firman Tuhan dan menemukan di mana tertulis Efesus 5 ayat 8 sampai 9, sama-sama kita membacanya. Kakak akan bacakan dari Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Adik-adik, Kak Rasma tadi sudah sampaikan bahwa tidak ada seorang pun tanpa terkecuali yang mau atau senang tinggal di tengah-tengah kegelapan. Kalau mati lampu atau aliran listrik terputus, kita pasti buru-buru cari, lilin di mana, Mah? Papa, mati lampu, ada lilin enggak? Dan kalau nggak ada lilin atau benda penerang yang lain yang ada di rumah tentunya, pasti kita berusaha untuk mencarinya. Lilin membelinya ke warung atau ke toko yang terdekat dari rumah kita. Jadi adik-adik, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita sebagai anak-anak terang. Kalau kita hidup sebagai anak terang, firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini bahwa orang yang hidup di dalam terang akan suka melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Orang yang hidup sebagai anak terang akan suka melakukan kebaikan kepada orang lain, akan suka melakukan sesuatu yang benar kepada orang lain, akan suka melakukan sesuatu hal tentang keadilan kepada orang lain. Artinya tidak membuat orang susah. Tidak mau melakukan sesuatu yang tidak benar. Tidak mau melakukan sesuatu tentunya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini yang jadi kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita rindukan supaya kita menjadi anak-anak yang menyatakan kebaikan dalam diri kita yang dapat dinikmati oleh orang lain. Yang bisa juga menyatakan kebenaran firman Tuhan melalui setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Adik-adik yang Kak kasih, anak-anak sekolah minggu, dimanapun adik-adik berada saat ini, kita adalah orang yang benar, orang yang sudah menerima terang itu, maka kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Maka terang yang ada dalam diri kita akan selalu menyinari sekeliling kita, termasuk dimanapun adik-adik berada. Adik-adik, buah dari terang, buah dari apa yang kita miliki ketika adik-adik tinggal atau berada di suatu tempat, yaitu buahnya bisa dilihat oleh orang lain, bisa dinikmati oleh orang lain, bahkan menjadi pujian bagi adik-adik. Bukan berarti adik-adik gila pujian, tapi adik-adik, kakak percaya semua yang mau melakukan kebenaran, keadilan, yang mau menyatakan kebaikan kepada orang lain, akan menyatakan sinarnya terus bercahaya dan dapat dinikmati banyak orang. Bukan hanya saat adik-adik di rumah, bukan hanya adik-adik saat di gereja, tapi di mana saja berada. Karena kita mau hidup sebagai anak terang, hidup yang menyatakan kebaikan. Apa aja kebaikan itu? Banyak. Saat adik-adik disuruh papa dan mama untuk melakukan sesuatu dengan segera melakukannya, itu juga kebaikan. Saat adik-adik mendoakan teman yang lagi sakit, itu juga kebaikan. Saat adik-adik bisa bertutur kata dengan baik kepada orang lain, itu juga kebenaran. Itu juga merupakan satu keadilan yang bisa adik-adik katakan kalau adik-adik berlaku, iya, tidak melakukan sesuatu yang tidak benar. Kalau iya katakan iya, kalau benar katakan benar. Itu juga suatu keadilan.
bagi orang lain. Adik-adik tidak membela sesuatu yang salah, tapi mau menyatakan kasih adik-adik kepada orang lain. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, yang bisa menyatakan bahwa kita semua adalah anak-anak terang. Makanya firman Tuhan mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Anak terang itu anak yang menyatakan kebaikan, anak yang bisa menyatakan keadilan, anak terang yang bisa menyatakan kebenaran. Bukan hanya hari ini saja atau besok saja, tapi sampai kapanpun dimanapun kita berada. Kita adalah anak-anak terang. Untuk itu kita harus hidup sebagai anak-anak terang juga. Adik-adik tentunya mau kan hidup sebagai anak-anak terang? Karena kita sudah menerima terang itu terlebih dahulu dari Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan, kalau adik-adik ingat, waktu awal bulan, di bulan Juli, bahwa Yesus adalah terang dunia yang menyatakan terangnya bagi semua orang. Adik-adik sudah menerima terang, Kak Lasma juga sudah menerima terang, maka terang itu berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Mari kita menjadi anak-anak terang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami hidup sebagai anak-anak terang yang menyatakan kebaikan, keadilan, kebenaran. Karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang sudah memberikan terang itu kepada kami. Terima kasih buat semua adik-adik kami yang bisa tertib mendengar kebenaran firman Tuhan. Sekalipun Tuhan, kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kami percaya ada Tuhan Yesus, ada Roh Tuhan yang senantiasa mengajar, membimbing mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik, ayo bangkit berdiri, kita ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari Efesus 5 ayat 9. Ikutin gerakan kakak ya. Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sekali lagi ya, Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Adik-adik jangan lupa ayat hafalannya dikirim paling lama hari Senin. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan kita juga sudah mengikuti ayat hafalan yang dibawakan oleh Kak Setia tadi. Kak Lasma percaya sekali bahwa Tuhan Yesus baik bagi semua kita, bagi adik-adik yang di rumah saat ini. Kita boleh senantiasa bersuka cita dimanapun kita berada. Dan kita mau akhiri ibadah kita, Kak Lasma ajak adik-adik masih tetap dalam posisi berdiri setelah tadi mengikuti ayat hafalan. Tapi angkat tangannya, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami menerima berkat daripadamu. Dan kami percaya berkat daripada Tuhan senantiasa kami nikmati, senantiasa memberikan kekuatan kepada kami, senantiasa memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, semua adik-adik kami yang ada di rumah mendapatkan pimpinan Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah senantiasa terang itu bersinar, bercahaya dimanapun adik-adik kami berada, sehingga mereka bisa menyatakan kebaikan mereka kepada banyak orang, menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang, dan mereka boleh menjadi saksi Tuhan, menyatakan kebenaran-Mu kepada siapa saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Semua anak-anak sekolah minggu katakan, amin. Adik-adik yang kakak kasihi, berakhir sudah ibadah kita hari ini, tapi kita percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu minggu depan. Dah. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube. Teman-teman,
menguasainya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 5. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Salam teman-teman, Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Haleluya, amin. Dan teman-teman, Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk selalu